Ya, welcome again. Selamat datang kembali untuk teman-teman, sobat safety sekalian. Untuk hari ini kita akan membahas terkait Swiss cheese model atau salah satu teori lagi mengenai penyebab terjadinya accident atau kecelakaan di lingkungan kerja pada umumnya. Nah, untuk teori ini akan saya bahas langsung. Semoga teori ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, kita mulai. Ya, untuk sejarahnya sendiri, teori Swiss cheese ini atau teori keju Swiss ini dikemukakan oleh James Reason. Beliau menggambarkan proses terjadinya kecelakaan melalui ilustrasi potongan-potongan keju Swiss. Untuk bentuk keju Swiss sendiri mungkin teman-teman sudah pernah lihat di salah satu contohnya di film animasi Tom and Jerry. Itu pada umumnya mereka memakai contoh keju Swiss pada animasi mereka untuk makanan si Jerry. Nah, si James Reason ini sendiri mengemukakan bahwa lapisan-lapisan keju menggambarkan hal-hal atau proses yang terlibat dalam suatu sistem keselamatan. Dan untuk lubang-lubang yang terdapat pada bagian lapisan keju tersebut itu adalah kelemahan atau lagging indikator yang berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan. Jadi beliau ini mengambil contoh atau meneliti dari bentuk keju Swiss. Keju Swiss itu banyak lubang-lubangnya dan beliau menganggap keju Swiss ini nanti berlapis-lapis dan dari lubang-lubang itulah kelemahan-kelemahan atau potensi-potensi kecelakaan akan terjadi. Dalam bukunya itu Managing the Risk of Organizational Accident yang dikemukakan oleh James Reason langsung. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah menggali Swiss cheese model itu sendiri. Dalam teori ini terdapat 4 layer atau 4 lapis yang menyusun terjadinya kecelakaan atau accident, yaitu yang pertama organizational influence atau pengaruh dari organisasi dan kebijakan manajemen dalam terjadinya accident. Nah, apabila situasi lingkungan kerja perusahaan ingin selamat, sehat, dan aman, itu umumnya berasal dari puncak kekuasaan atau top manajemen dari perusahaan atau organisasi. Apabila organisasi komit terhadap keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan, maka pada dasarnya karyawan-karyawan juga mengikuti hal tersebut karena budaya keselamatan kesehatan kerja sudah disampaikan oleh top manajemen, sehingga pada umumnya karyawan-karyawan juga akan menjalankan komit tersebut. Ini juga pada umumnya di perusahaan-perusahaan membentuk komitmen ini dalam kebijakan-kebijakan K3 dan lingkungan yang tersusun dalam suatu surat atau kebijakan yang dipampang dalam unit atau office kantor perusahaan dalam konsep untuk menjalankan tindakan pengawasan dari kepatuhan K3 tersebut di lingkungan perusahaan. Teman-teman ahli K3 umum pasti memahami terkait hal ini. Baik, kita lanjut. Dalam teori yang selanjutnya yaitu tingkat kedua atau lapis kedua, yaitu unsafe supervision, yaitu pengawasan yang tidak baik atau tidak adanya pengawasan sama sekali. Jadi dalam proses pekerjaan perusahaan atau organisasi seharusnya ada pengawasan K3 atau lingkungan. Umumnya lingkungan kerja ini dalam artian bisa bentuk program kerja seperti safety patrol, bisa juga inspeksi harian, inspeksi bulanan. Ini bisa dilakukan oleh seorang K3 di lingkungan kerja perusahaan. Namun ini juga tidak menutup kemungkinan pekerja-pekerja yang lain proaktif untuk melaporkan kondisi atau tindakan tidak aman di lingkungan kerja, sehingga pengawasan pun berjalan dengan baik dan perbaikan pun juga dilakukan oleh perusahaan terkait potensi terjadinya kecelakaan. Nah, itu dia untuk
dari sisi layer atau lapisan unsafe supervision atau pengawasan yang tidak baik dari organisasi atau perusahaan. Lanjut. Lapisan yang ketiga itu precondition for unsafe act atau kondisi yang mendukung munculnya tindakan tidak aman. Banyak kondisi ya yang mengakibatkan tindakan tidak aman terjadi dalam lingkup pekerjaan. Contohnya hal-hal yang mendukung kejadian tidak aman tersebut yaitu lemahnya supervisi yang tadi, dan juga ada juga dari orangnya sendiri atau kelalaian dari manusianya, seperti perilaku orangnya memang tidak aman sehingga kondisi atau tindakan tidak aman itu terjadi berawal dari manusianya sendiri, dan juga bisa jadi dari peralatan kerja yang tidak layak lah, bisa dibilang seperti itu, tapi dipaksakan untuk digunakan. Bisa juga tidak adanya kontrol terhadap lingkungan sehingga banyak hal-hal yang tidak sesuai dari lingkungan kerja sehingga karyawan dipaksakan untuk bekerja dan terjadilah tindakan tidak aman yang dilakukan pekerja karena memang lingkungan kerja yang tidak baik. Nah, itulah hal-hal yang mendukung terjadinya tindakan tidak aman bagi pekerja, termasuk juga kelengkapan APD dari si karyawan atau pekerja. Baik, kita lanjut. Nah, di sini terjadilah unsafe act atau unsafe action atau perilaku atau tindakan tidak aman yang dilakukan dan berhubungan langsung dengan terjadinya insiden. Ini masih runtut dengan yang tadi, namun ini adalah bentuk outputnya, yaitu tindakan tidak aman berawal dari pengawasan yang tidak baik, organisasi yang tidak komit terhadap K3, dan ada hal-hal yang mendukung terkait kondisi tidak aman bakal terjadi, dan terjadilah kondisi tidak aman itu sendiri. Ini bentuk output dari Swiss cheese model ini sendiri. Jadi ujung dari Swiss cheese model ini yaitu tindakan tidak aman yang bakal terjadi atau cikal bakal terjadi accident atau kecelakaan kerja. Tindakan tidak aman ini dapat berkaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai prosedur atau standar keselamatan kerja di lingkungan kerja masing-masing pekerja. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada kesimpulan langsung dari Swiss cheese ini sendiri, yaitu teori keju Swiss ini, yaitu kecelakaan yang terjadi bukan hanya karena kesalahan pada sistem atau organisasi, melainkan juga faktor kelalaian manusia sebagai penyebab dan paling dekat dengan kecelakaan. Ini mirip dengan teori domino ya, namun di sini lebih mengarah ke tindakan tidak aman murni terhadap kelalaian manusianya yang dianggap lubang-lubang bervariasi besar dan posisinya. Jadi lubang-lubang keju tadi ada bervariasi ukuran besar dan posisinya, jadi potensinya ada potensi yang besar, risiko yang besar, dan posisinya itu ada di mana, di layer yang mana, di lapisan yang mana. Jika kelemahan-kelemahan itu dapat melewati lubang pada tiap layer, kecelakaan akan terjadi. Jadi dimulai dari organisasi, supervisi yang tidak baik, dan ada sisi pendukung terjadinya tindakan tidak aman sampai tindakan tidak aman. Maka apabila lubang-lubang itu tembus atau lolos, maka terjadilah kecelakaan kerja. Itu teori yang disampaikan oleh James Reason ini. Dari lubang-lubang itu seharusnya salah satunya ditutup sehingga kecelakaan pun tidak terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia pencegahan yang saya sampaikan tadi. Namun apabila lubang pada tiap layer tidak dapat dilalui, berarti kecelakaan masih dapat dicegah. Disinilah praktisi K3 atau ahli K3 berperan, yaitu melakukan tindakan pencegahan, yaitu memunculkan program-program seperti supervisi, safety patrol kepada teman-teman pekerja, lingkungan kerja, sehingga tindakan tidak aman itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh pekerja karena adanya kontrol, yaitu peran seorang safety man atau HSE officer atau pemegang mandat K3 di lingkungan kerja perusahaan. Tidak tertutup juga untuk teman-teman di lingkungan kerja yang lain atau posisi yang lain.
untuk proaktif menyampaikan tindakan tidak aman sehingga dilakukan evaluasi untuk si pekerja yang melakukan tindakan tidak aman tersebut, dan diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja dari hal tersebut, upaya tersebut. Pada model ini kegagalan atau failure itu dibedakan menjadi dua, yaitu active failure dan latent failure atau terselubung. Ini akan saya jelaskan dalam slide selanjutnya. Nah, ini animasi contoh tindakan tidak aman yang dianggap sepele ya. Ini dari animasi SpongeBob. Nah, di sini ada perbedaan active failure dan latent failure. Untuk active sendiri merupakan kesalahan yang efeknya langsung dirasakan yang tercakup di dalam unsafe action, perilaku tidak aman. Sedangkan latent failure adalah kegagalan terselubung yang efeknya tidak dirasakan secara langsung sehingga harus diwaspadai. Nah, jelas di sini bahwa ini ada dua perbedaan. Sebagai contohnya itu organizational influence, unsafe supervision atau supervisi yang tidak berjalan dengan baik, dan precondition for unsafe act yang tadi saya sampaikan, hal-hal pendukung terjadinya tindakan tidak aman, yaitu merupakan latent failure atau kesalahan yang efeknya terselubung, bersifat terselubung. Sedangkan unsafe act atau tindakan tidak aman adalah active failure atau merupakan kesalahan yang efeknya langsung dirasakan yang tercakup dalam tindakan tidak aman. Jadi tindakan tidak aman itu adalah active failure, dan organizational influence, unsafe supervision, dan precondition tadi adalah latent failure. Nah, di sini ada contoh latent failure dalam animasi ini, yaitu organisasi yang tidak komit atau tidak ingin K3 itu berjalan dengan baik lah, contoh kasarnya. Jadi beliau berharap tidak terjadi pengawasan atau monitoring terhadap keselamatan kerja bagi karyawannya. Dianggap itu sebagai beban atau halangan proses kerja di perusahaannya dalam proses produksi contohnya. Itu animasi contoh dari animasi Shinchan. Lanjut. Nah, ini bentuk konkret dari active dan latent failure tadi. Active failure yaitu disebabkan oleh komunikasi, kerusakan fisik, faktor psikologis, dan interaksi manusia dengan peralatan. Ini secara langsung ya, dari manusia ke peralatan ataupun orang lain. Latent failure ini terdapat pada organisasi, sistem manajemen, hukum, dan peraturan, prosedur, tujuan, dan sasaran. Ini lebih ke manajemen atau organisasi. Ini sebagai contohnya, pemimpin organisasi tidak ingin K3 atau keselamatan kesehatan kerja itu berjalan di lingkup perusahaannya karena dianggap menghambat. Dilanjuti dengan tindakan supervisi atau inspeksi yang tidak berjalan dengan baik dilakukan oleh seorang HSE atau safety man, dan dilanjutkan dengan accident tadi. Inilah contoh-contoh lubang-lubang dari Swiss cheese atau keju Swiss tadi, sehingga terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja dan organisasi. Ini runtutnya. Saya sampaikan contoh dalam bentuk animasi sehingga terjadilah kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak diawasi tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, ini studi kasus sebagai contohnya, yaitu kerusakan yang terjadi di salah satu pompa. Anggaplah ini pompa air atau pompa IPAL lah anggap. Jadi di sini diketahui pompa itu sedang mengalami kerusakan, dan memang diketahui oleh maintenance atau device maintenance. Jadi ini tidak dilakukan maintenance pada durasi seharusnya, jadi dibiarkan saja. Dan dari sisi maintenance dilaporkanlah kerusakan mesin pompa ini dilaporkan, dan dinyatakan bahwa pompa ini rusak dengan label atau loto. Nanti kita bahas tentang loto. Jadi diberilah loto, tapi tidak disampaikan di loto itu deskripsi bahwa kerusakannya apa, nggak jelas. Nah, lubang selanjutnya dilanjuti dengan culture of low expectation. Jadi tidak proaktif lah
dari sisi perbaikannya. Diketahui kerusakan tapi tidak ada target perbaikan dengan benar gitu, dibiarkan saja. Dan dilanjutkan dengan departmental communication. Jadi disinilah titik dimana kecelakaan itu akan terjadi. Mulai dari awal ketahui mesin rusak, dilanjuti dengan pelaporan bahwa mesin rusak, namun tidak dijelaskan apa yang rusak, dan lemahnya atau tidak proaktifnya penyelesaian suatu masalah. Contoh, kerusakan mesin dibiarkan saja, sehingga komunikasi di internal departemen atau organisasi tidak tersampaikan bahwa mesin itu sedang rusak, dan tiba-tiba digunakanlah oleh operator yang tidak mengetahui bahwa mesin tersebut rusak. Gagal dari sisi komunikasi. Dari lubang-lubang yang runtuh ini, maka terjadilah kecelakaan. Dari sini jelas bahwa teori Swiss cheese tadi tergambarkan dengan fix atau dengan runtut, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Nah, ini diharapkan teman-teman sebagai ahli K3 atau praktisi K3 untuk menutup lubang-lubang ini agar tidak terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja teman-teman masing-masing. Baik, ya, mungkin sampai di sini untuk teori Swiss cheese-nya. Semoga dari teori Swiss cheese ini teman-teman dapat mengetahui lubang-lubang atau potensi-potensi kecelakaan yang ada di lingkungan kerja masing-masing, sehingga dilakukan evaluasi kepada manajemen, supervisi, maupun tindakan-tindakan tidak aman dapat dihilangkan di lingkungan kerja masing-masing. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Salam safety.